Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah sekolah Minggu Samuel dengan Kak Angel di sini. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pernyataan-Mu, Engkau sudah menjaga kami dari tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini, memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita menyanyi bersama, mari kita bersukaria. Baik adik-adik, sekarang kita akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan kami berterima kasih karena di pagi hari ini Engkau masih bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Engkau tuntun kami agar kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya ini yang menjadi doa kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Saya meminta orang tua untuk membantu anak-anak yang di rumah membukakan Alkitab yang terdapat dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kejadian 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan,
sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak kita akan menyanyikan satu lagu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, adik-adik, dari lagu tadi, siapa yang bisa menebak apa yang akan kakak kita ceritakan? Nah, pastinya adik-adik semua di rumah sudah tahu bahwa saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Abraham. Pada suatu hari, Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan istrinya. Pada saat itu, Abraham berusia 80 tahun dan istrinya yang bernama Sarah berusia 70 tahun. Nah, pada saat itu Tuhan menjanjikan kepada Abraham untuk memberikan mereka seorang putra. Karena pada saat itu mereka belum dikaruniai anak. Bukan hanya itu, tapi Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa dari seorang putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seisi dunia ini. Nah, sangat luar biasa bukan janji Tuhan kepada Abraham? Tetapi Abraham dan istrinya Sarah, mereka kemudian berpikir bahwa pada usianya yang ke 80 tahun dan ke 70 tahun, mereka sangat mustahil karena saat itu mereka sudah kakek-kakek dan nenek. Jadi sangat mustahil untuk mereka mendapatkan keturunan. Tetapi 20 tahun berlalu, Abraham tetap percaya dengan janji Tuhan bahwa mereka akan dikaruniai keturunan. Saat itu Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat itu mereka sangat bersukacita. Istri Abraham yaitu Sarah sangat menyambut anak mereka serta tertawa sukacita. Kemudian istri Abraham mengatakan, Tuhan telah membuatku tertawa. Maka mereka menamai putranya dengan nama Ishak. Nah, di sini siapa yang tahu arti dari Ishak? Kalau belum tahu, arti Ishak yaitu ia tertawa. Pada saat Ishak masih kecil, Tuhan memuji Abraham dengan menyuruh Abraham membawa Ishak naik ke Bukit Moria. Di Bukit Moria, Tuhan menyuruh Abraham harus membunuh Ishak sebagai korban untuk Tuhan. Pada saat itu, Abraham tentunya sangat bingung dan tetap Abraham mengikuti apa yang Tuhan suruh dan perintahkan kepada Abraham. Setelah itu, pergilah Abraham bersama anaknya Ishak naik ke bukit itu. Di tengah-tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Manakah anak domba yang akan kita persembahkan?" Dengan bingung, Abraham menjawab kepada Ishak, "Tuhan akan menyediakan di atas." Kemudian sesampainya mereka ke atas, Abraham langsung menyiapkan persembahannya dengan menyusun kayu bakar. Setelah menyusun kayu bakar, Bapak Abraham meletakkan Ishak di atasnya.
Setelah Bapak Abraham meletakkan Ishak, kemudian Bapak Abraham memegang pisau yang sangat tajam yang akan ia tusukkan kepada Ishak sebagai korban persembahan. Akan tetapi, adik-adik, hal itu tidak terjadi. Ada yang tahu kenapa hal itu tidak terjadi? Nah, pada saat itu, Bapak Abraham mendengar suara seorang malaikat dengan berkata, "Abraham, jangan melukai anak itu. Tuhan tahu kamu percaya akan janjinya. Lihatlah, di semak-semak ada seekor domba jantan. Korbankanlah domba itu sebagai pengganti anakmu." Saat itu Abraham sangat bersuka cita, di mana dia tidak jadi korbankan seorang putranya. Setelah itu Abraham menamai tempat itu dengan Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya, yaitu seekor domba jantan. Dan Abraham selalu percaya bahwa janji Tuhan selalu akan dipenuhi. Jadi adik-adik, dari cerita tadi Kakak Gita mau katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu percaya dan berusaha dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Misalnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang baik di sekolah, kita harus membawanya dalam doa dan tentunya kita harus tekun untuk belajar. Nah, siapa di sini yang masih malas belajar, masih malas buat PR, dan kalau di rumah kan saat ini adik-adik sedang sekolah secara online. Nah, secara tidak langsung orang tua yang mengajari adik-adik belajar di rumah. Nah, di sini siapa yang masih marah sama orang tua ketika diajarkan di rumah? Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk malas-malasan, apalagi untuk melawan orang tua. Tuhan menyuruh kita untuk tetap selalu rajin dan dengar-dengaran kepada orang tua, supaya kita selalu diberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi dengan catatan, kita selalu berusaha supaya apa yang kita minta dengan sungguh-sungguh dan dengan kerja keras seperti Bapak Abraham, kita akan diberikan apa yang kita inginkan. Dan tentunya untuk orang tua yang di rumah, tugas kita adalah harus mendidik anak kita dengan baik sebagai satu karunia dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Amin untuk kita semua. Nah, adik-adik, saat ini kakak kita mempunyai tugas untuk kita buat di rumah. Nanti adik-adik dibantu oleh orang tua untuk merekam video dengan ucapan terima kasih kepada orang tua yang sudah selalu setia, berusaha mengajari dan mendidik kita. Contohnya seperti ini. Terima kasih Mama selalu menemani saya membuat PR. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kakak Gita, bahwa kita harus taat seperti Bapak Abraham. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian bersama dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan
Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ibadah kami pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan berkati kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Kami pertaruhkan dalam kasih-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.